Sung Soho dan Tae Alim akhirnya masuk ke dungeon sebagai tim pengumpul. Party yang mereka ikuti cukup hebat, sampai Lizard Beast pun dibabat abis. Sung Soho yang lagi pakai baju APD dapat banyak pembelajaran dari ngelihat party itu. Sampai dia ngebangkitin Shadow Army-nya yang terdiri dari 7 Goblin Captain dan Ship untuk ngebantu dia nguli di dalam dungeon. Pemimpin party berencana untuk beristirahat meski mereka masih bisa terus berburu. Itu dikarenakan mereka cuma punya 2 pengumpul. Dia ngerasa 2 pengumpul itu hanya jadi beban karena memperlambat perburuannya. Tapi saat ngelihat ke belakang, semua pengumpulan udah diberesin sama sekumpulan goblin. Pemimpin party yang terkejut itu langsung datengin Sung Soho. Apa itu semua milikmu? Saat Sung Soho dan Tae Alim ngira kalau mereka bakal kena marah, tiba-tiba dia menjabat tangan Sung Soho dan memintanya untuk menjadi pengumpul eksklusif buat regu mereka. Sung Soho yang gak berencana buat jadi pengumpul pun pastinya nolak, meski diiming-imingi gaji di atas UMR. Masalah lain muncul ketika para hunter lainnya nemuin mayat warga sipil di dalam dungeon. Terdapat nyala api biru pada mayat mereka. Sung Soho dan Tae Alim yang pernah ngeliat fenomena serupa ngasih tahu ke para hunter di sana. Sepertinya dia terkena mistburn. Dan gak cuman satu, hunter lainnya nemuin banyak mayat yang serupa di dalam dungeon dan semuanya adalah warga sipil. Sung Soho nyaranin buat ngehentiin perburuan dan segera lapor ke asosiasi hunter. Tapi pemimpin tim ngerasa kalau mereka bisa terus maju karena partinya memiliki Awaken Rank D dan C, meski udah diperingatin oleh Sung Soho. Sung Soho juga ngasih tahu Tae Alim jika situasinya jadi berbahaya, maka dia harus ngelariin diri dengan skill runningnya. Sementara itu, di suatu tempat dalam dungeon yang sama, beberapa orang yang terikat sedang terbakar oleh api biru. Mereka digantung terbalik dengan tangan yang terikat dan ada 3 sosok yang menjadi dalang di balik kejadian itu. Salah satu dari mereka menanyakan tentang pasokan kayu bakar yang masih kurang. Gila, warga sipil yang terbakar api tadi disebut kayu bakar dong. Sementara yang satunya bilang kalau ada masalah dengan pemasoknya, yang ternyata pemasok sebelumnya adalah Guild Hyena yang dipimpin oleh Brookie. Jika ini terus berlanjut, produksi Stardust kita akan ketinggalan dibanding pabrik lainnya. Beast yang bermuka serigala ngedeteksi ada keberadaan para hunter dalam dungeon. Tapi dia justru seneng karena bisa dapet kayu bakar tambahan. Dia segera pergi untuk menghadapi para hunter dan diperingati untuk membawa mereka hidup-hidup. Tentu aja, dia berjalan sambil mengerek pedang besarnya. Para hunter masih disibukkan dengan melawan Beast Lizard. Mereka ngerasa beruntung karena dapat beberapa item yang berharga. Saat tiba-tiba, ketua tim party mereka ngeluarin sesuatu dari dalam saku jaketnya. Dan itu adalah Stardust. Para hunter lainnya sangat terkejut ngeliat magical booster yang lagi populer di kalangan hunter ada di hadapan mereka. Efeknya bahkan bisa meningkatkan rank sebanyak 1 level dan bertahan selama seminggu. Mereka nggak tahu anjir bahan bakarnya itu dari apa. Dari manusia anjir. Tiba-tiba monster serigala yang sebelumnya melesat dan udah berada di belakang ketua party. Pedang besar di tangannya langsung menembus punggung sang ketua party sampai tumbang. Sementara Stardust yang berharga itu jatuh dan hancur. Beast monster itu kemudian ngeluarin bola yang sama dari dalam sakunya. Stardust! Para hunter dibuat terkejut dengan Stardust yang dipegang oleh Beast itu. Apa Beast juga bisa memakan Stardust? Melihat Beast itu memakannya, para hunter sontak menyerang secara bersamaan sebelum efek dari Stardust itu meningkatkan kemampuan Beast tersebut. Tapi naasnya, mereka semua dikalahkan hanya dalam sekali serang. Si Beast monster kemudian ngebawa ketua party. Kayu bakar diamankan, selesai. Sebuah quest muncul, selamatkan penyintas. Quest tersebut menjelaskan kalau Sung Soho harus nyelamatin seenggaknya 7 korban yang ditangkap oleh para demon. Tapi semakin banyak yang direscue, maka makin gede juga hadiah yang bakal dia terima nantinya.
Sung Soho nyuruh Teh Alim buat nyelamatin diri lebih dulu dipandu sama para goblin. Meski kayaknya Teh Alim pengen bantuin Sung Soho, tapi dia tahu kalau dia cuma bakal jadi beban aja dan mutusin buat keluar sekalian minta bantuan dari asosiasi Hunter. Setelah Teh Alim keluar, Sung Soho langsung nge-fusion sama Grey. Sementara di tempat para Demon Beast, para hunter yang sebelumnya mereka tangkap tergeletak nggak sadarkan diri. Salah satu dari mereka ngingetin kalau gate-nya bakal segera kebuka dan nyuruh buat bahan bakarnya segera disusun rapi. Stardust ini terinspirasi dari Mad Blood Poison. Bedanya, Stardust ini punya efek samping yang bakal nyerap nyawa penggunanya. Dengan ngeganti api yang dipakai buat manggang kristal yang udah dilumurin sama darah demon dari Hellfire ke Mistburn, efeknya bisa rada dikurangin. Semuanya berkat Apostel yang ngasih tahu resep rahasianya. Bahkan demon rendahan kayak mereka aja bisa memperkuat diri. Saat tiba-tiba mereka ngerasain ada pergerakan hunter yang ngedeketin mereka dengan kecepatan tinggi. Dan BAM! Sung Soho mendang pintu sampai jebol, bung! Salah seorang Demon Beast langsung menghadapi Sung Soho. Saat Sung Soho masih mencoba untuk mencerna situasi, tiba-tiba aja nih Demon kagak sopan main sabet leher Sung Soho yang untungnya berhasil dihindarin. Sambil nanya apa mereka yang ngebunuh para hunter, Sung Soho juga langsung melayangkan sebuah tinju yang kena telak ke si Demon Beast. Ngelihat adek bungsunya kena serang, dua kakak setia ini langsung makan Stardust buat naikin kekuatannya dan ikut nyerang Sung Soho. Seketika, kekuatan mereka meningkat berkali lipat dan nyerang Sung Soho secara brutal, meski masih bisa Sung Soho hindarin. Tapi sayangnya, salah satu dari mereka berhasil mengenai Sung Soho dengan serangan listriknya. Sambil nahan sakit, Sung Soho langsung ngeluarin pasukan goblin buat bantuin dia dan ngebanting si Demon Beast yang nyetrum Sung Soho sebelumnya. Betapa kagetnya mereka saat ngelihat kekuatan Sung Soho yang terlihat seperti kekuatan Monarch of Shadow. Tapi mereka nggak gentar karena mereka bisa ngerasain kalau ini jauh lebih lemah daripada Monarch of Shadow, jadi kagak perlu ciut. Sung Soho juga ngerasain kalau sebenarnya mereka kagak kuat-kuat amat, kagak lebih kuat daripada si Broky. Cuma masalahnya mereka bertiga, jadi lumayan bikin repot. Sung Soho keingat ada satu metode yang belum dia coba. Shadow Army melemah seiring waktu setelah kematian mereka. Apa ada alasan kenapa Monarch kecil mengamankan dia? Sung Soho ngejelasin setelah dia ngeliat saat-saat terakhir Broky, dia jadi mikir kalau pertarungan terakhirnya dipenuhi sama penyesalan dan manipulasi Itarim. Dengan Shadow Authority-nya, Sung Soho pengen bikin dia bertarung layaknya warrior sejati. Tentu aja, itu juga kalau Grey setuju. Sung Soho jongkok dan langsung ngebangkitin si Broky. Jika kau dipenuhi penyesalan, aku akan memberikanmu kesempatan untuk bertarung. Jika kau masih memiliki tekad itu, maka jawab aku. Seakan-akan terpanggil, Broky langsung bangkit dipenuhi dengan rasa marah dan penyesalan buat ngadepin trio Wek-Wek Demon. Ngeliat Broky yang udah jadi Shadow Army, mereka langsung kaget dan mikir kalau apa mungkin Sung Soho lah yang udah ngalahin si Broky. Sekarang jumlah mereka udah seimbang, Sung Soho, Grey, dan Broky. Kesian banget si Kuyang Beru kagak dianggap. Mereka pun langsung menerjang trio demon itu. Di tengah pertarungan muncul gate berwarna merah dan keluar sosok demon. Ternyata yang datang adalah Ezreal. Dia sendiri agak kaget karena ada yang nge-summon dia. Awalnya dia mikir apa ini kerjaan demon yang ngincer nyawanya. Sampai dia ngeliat Shadow Army yang lagi ngelawan trio demon di sana. Sung Soho fokus buat ngelawan trio Wek-Wek Demon. Meskipun secara individu mereka nggak terlalu kuat, tapi karena kombinasi mereka bertiga ini cukup bikin Sung Soho repot juga. Saat satu tumbang, dua lainnya datang buat ngehalau serangannya. Ngeliat ini, Sung Soho mikir kalau pertarungannya terus berlanjut, maka dia bakal kehabisan mana karena dirasuki Grey sebelum dia berhasil ngalahin mereka semua. Bahkan Broky yang udah jadi Shadow Army aja cuma bisa nanganin satu di antara mereka. Saat tiba-tiba Ezreal muncul di tengah pertarungan mereka. Ezreal nanya, ada di manakah Sung Jinwoo? Karena dia mikir kalau Shadow Army yang ada di sana itu disummon sama Sung Jinwoo. Ngeliat Ezreal yang tiba-tiba datang nanyain Sung Jinwoo, Sung Soho bertanya-tanya, "Nih naik cewek siapa?" Beru yang ngeliat itu langsung nanya, ngapain Ezreal di situ? Ngedenger suara yang familiar, Ezreal langsung seneng karena ketemu Beru di sana. Ezreal juga nanya kemana badan Beru dan di mana Sung Jinwoo dan siapa orang yang sama Beru itu.
Ngeliat itu, Sung Soho cuma bisa bingung dan bertanya-tanya. Beru nggak bisa ngejelasin semuanya dan cuma bilang kalau ceritanya panjang. Ngeliat demon yang mereka summon kelihatan kenal sama pihak musuh, trio demon ini langsung berencana buat ngabisin Ezreal. Karena yang mereka butuhin cuma darahnya aja. Sementara Beru nyuruh Ezreal buat bantuin mereka nyingkirin trio demon itu. Sung Soho yang ngeliat kondisi Ezreal nanya, apa bisa Ezreal ngalahin mereka dengan kondisinya yang terluka kayak gitu. Tapi Beru ngejelasin kalau Ezreal ini demon bangsawan. Kalau cuma ngabisin demon kelas rendah mah masih bisa lah. Ezreal juga putri dari klan Radir, satu-satunya keluarga demon yang masih hidup saat Sung Jinwoo ngancurin dunia demon. Dan kekuatannya setara S-rank di dunia manusia. Ngedenger itu, Sung Soho jadi bersemangat karena dia bisa ngeliat pertarungan S-rank. Tapi cuman sekali serang aja si Ezreal udah ngejengkang tumbang. Sung Soho dan Beru yang ngeliat ini speechless bukan main. Rupa-rupanya kekuatan Ezreal ini melemah karena setahun yang lalu terjadi pemberontakan di dunia demon dan klan Radir nggak bisa nahan serangan yang akhirnya bikin Ezreal jadi kejaran para demon yang memberontak. Bikin dia kehilangan banyak darah dan kekuatannya juga. Itulah mengapa kekuatannya terasa sangat lemah. Ezreal nanya apakah Beru bisa tolong sembuhin dia yang ditolak mentah-mentah sama Beru karena kondisinya sendiri nggak memungkinkan. Ngeliat nih dua makhluk lemah saling bacot, Sung Soho cuma bisa diam aja. Sementara para trio demon yang ngedenger itu ngerasa mereka punya kesempatan buat ngalahin demon bangsawan dan berencana minum darahnya buat ningkatin kekuatan mereka. Sung Soho bilang kalau seandainya dia bisa ngubah situasinya jadi 1 lawan 1, dia yakin bisa ngalahin mereka dengan mudah. Ngedenger itu, Beru dapet ide dan nyoba make kekuatannya. Beru make skill Ruthless Command ke Ezreal yang bikin stat si Ezreal nambah jadi 50%. Tapi side effect-nya bikin si Ezreal kena Curse of Madness. Ezreal langsung lari nyerang para trio demon. Sementara Sung Soho cuma bisa kasihan ngeliat si Ezreal begitu. Ezreal langsung terjang maju buat nyerang trio demon saat salah satu dari mereka beralih ke belakang Ezreal buat ngelakuin serangan. Untungnya Sung Soho gercep dan langsung nebas si Rocky jadi 2. Vulcan Horn langsung nyerap energi yang dikeluarin low class demon yang udah mokad. Bikin physical damage-nya nambah jadi 31%. Ezreal juga nyerang demon lain yang agak kewalahan. Saat tiba-tiba, skill Ruthless Command-nya habis dan efeknya menghilang bikin Ezreal langsung ambruk di tempat. Sementara si demon yang kaget lihat Ezreal tiba-tiba tumbang, kembali dikagetkan dengan kemunculan Sung Soho di belakang dia dan langsung diulti. Tinggal sisa satu demon yang udah ngerasa kewalahan tapi masih belum mau nyerah juga karena dia masih punya satu cara lagi. Dia langsung bergerak ke arah Ezreal yang masih nggak sadarkan diri dengan tujuan buat minum darah demon bangsawan buat ningkatin kekuatannya. Tapi tentu aja Sung Soho nggak tinggal diam dan langsung nyerang tuh demon. Sung Soho langsung manggil Brockie dan ngabisin demon terakhir. Sementara itu Ezreal akhirnya sadarkan diri. Beru yang nanya apa dia masih hidup dicuekin sama si Ezreal yang malah nanya siapa orang yang bisa pakai kekuatan yang sama kayak Sung Jinwoo. Ngedenger itu si Beru malah ngejek Ezreal dan bilang kalau loyalitasnya masih lemah, makanya dia nggak sadar siapa Sung Soho dan nyuruh Ezreal buat nginget siapa orang yang punya potensi itu. Sementara Sung Soho yang levelnya udah nyampe 20 dapat fitur baru yaitu System Shop. Di tempat lain, Ezreal baru ingat kalau Sung Jinwoo punya anak. Ternyata kamu ya, monarch kecil. Ezreal yang udah tahu kalau Sung Soho merupakan anak dari Sung Jinwoo, memanggilnya dengan sebutan monarch kecil. Sung Soho kaget ngedenger itu. Ezreal ngejelasin kalau penampilan Sung Soho udah banyak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Dan Ezreal yang kelelahan pun jatuh pingsan. Sung Soho yang khawatir langsung nanya ke Beru, apa demon itu baik-baik aja? Beru yang lagi meriksa kondisi Ezreal ngejelasin kalau Ezreal cuman kecapean aja. Beru dengan sedikit kekuatannya nyembuhin para hunter yang terluka. Sementara itu, Sung Soho nerima notifikasi kalau misinya kali ini telah selesai. Dan dia dapat 2 hadiah, 3 stat point dan juga 700 gold. Dengan gold itu, Sung Soho bisa ngebeli berbagai item di System Shop. Sung Soho kemudian berterima kasih ke ayahnya yaitu Sung Jinwoo karena udah bikin sistem yang menarik buat dia. Sung Soho yang udah ngebeli healing potion ngasih minum ke Ezreal yang lagi nggak sadarkan diri. Dan dengan perlahan penampilan Ezreal membaik. Beru yang ngeliat itu muji kebaikan Sung Soho. Aku tidak bisa meninggalkannya.
Jadi mari kita bawa dia ke Shadow Dungeon. Sung Soho nyuruh Broky buat ngumpulin mayat para demon yang udah dia kalahin sebelumnya. Dan dengan pedang yang ada di tangannya, Sung Soho ngedeketin para Mistborn yang sedang terbakar. Sung Soho tahu kalau mereka dulunya adalah manusia. Dan terus-terusan terbakar seperti itu sangat menyakitkan. Mengayunkan pedangnya ke belakang sambil minta maaf, Sung Soho nembas mereka semua. Karena cuman itu satu-satunya yang bisa dia lakukan. Sementara itu, beberapa hunter berhasil diselamatin. Asosiasi yang udah nyelidikin kejadian dalam dungeon dibuat bingung. Karena semua luka yang diterima para hunter bukan berasal dari beast yang ada di dalam dungeon. Mereka juga nemuin setengah dungeon yang udah hancur karena pedang. Ketua tim ngerasa pasti ada hal lain yang terlewat. Saat tiba-tiba dia manggil Teh Alim atau Im Do-gyun. Dia nanya apa Im Do-gyun kenal sama Sung Soho yang juga berpartisipasi dalam dungeon itu. Dan kemana orang itu pergi. Ngedenger itu, Do-gyun cuman bilang kalau Sung Soho adalah juniornya. Dan dia udah ngevakuasi Sung Soho ke tempat yang aman. Do-gyun juga nambahin kalau bagi mereka yang merupakan hunter rank E, cuman itu yang bisa dilakukan. Ngedenger itu, ketua tim nepuk pundak Do-gyun. Bagus, sebagai hunter rank E, kau sudah mengikuti panduan dari asosiasi hunter. Dan berlalu pergi. Im Do-gyun yang tahu kalau semua itu perbuatan Sung Soho cuman bisa percaya dan yakin kalau juniornya itu bukanlah orang yang jahat. Scene beralih ke dalam Shadow Dungeon. Beru ngejelasin kalau Sung Jinwoo saat ini lagi nyoba buat ngehentiin serangan para Outer Gods yang mau menguasai bumi. Sementara Sung Soho nanya apakah mereka pernah ketemu. Yang langsung dijawab sama Esil kalau dia pernah ketemu Sung Soho waktu dalam tutorial. Sebenarnya Sung Soho agak lupa tentang kejadian itu karena ingatannya yang samar-samar. Tapi akhirnya dia ingat karena Esil adalah demon yang langsung nyerah saat sebelum Sung Soho nyerang dia. Ngedenger itu, Beru langsung ngomelin Esil karena nggak ngelakuin tugas dia dengan benar. Setelahnya, Beru nanya kenapa Esil jadi selemah ini. Ternyata setelah Sung Jinwoo ngebantai para demon dan nyisain klan Radir, hari-hari emang berjalan damai. Sampai 6 bulan terakhir saat muncul benda bernama Stardust yang nyebar di kalangan demon. Untuk demon kelas tinggi, Stardust emang gak terlalu berefek. Tapi untuk demon kelas rendah, itu bisa ningkatin kekuatan mereka secara instan. Dan karena Sung Jinwoo nggak datang ke sana setelah bertahun-tahun, para demon ini bersatu dengan satu tujuan. Meski klan Radiru udah berusaha buat ngelindungin demon kastil yang dipercayakan Sung Jinwoo sama mereka, mereka tetap kalah karena kurangnya kekuatan. Nggak cuman itu aja, para pemberontak ini juga ngambil darah bangsawan klan Radir buat dikonsumsi. Dan itulah gimana Esil kehilangan semuanya, begitu juga kekuatannya yang jadi lemah setelah darahnya diambil. Sambil nyeritain itu semua, Esil bilang apa yang bakal Sung Jinwoo bilang kalau tahu Demon Castle udah dikuasain sama musuh dan cuman dia yang tersisa sendirian. Kau sudah berusaha sebisa mungkin. Sung Soho bilang kalau dia selalu penasaran apa yang bakal ayahnya lakuin kalau dalam situasi ini. Jadi meskipun sekarang ayahnya nggak ada di sini, tapi dia yakin itulah yang bakal ayahnya katakan karena klan Radiru udah berjuang mati-matian. Sung Soho juga berterima kasih karena sudah berjuang sambil terus mengingat hubungan mereka dengan ayahnya. Sung Soho bakal bantu Esil sebisanya dan kembali membangkitkan klan Radiru. Ngedenger itu, Esil ngerasa bersyukur. Dan pada saat yang sama, Sung Soho nerima notifikasi tentang apakah Sung Soho mau nerima keturunan White Flame Monarch sebagai rekan. Sung Soho langsung dapat 2 notifikasi sekaligus, pewaris Monarch kedua. Ngedenger itu, Esil malah bengong karena ternyata Esil adalah keturunan dari Monarch White Flames, yang otomatis langsung Sung Soho terima dong. Dan tiba-tiba Esil kaget karena dia juga nerima notifikasi window seperti Sung Soho. Sebagai sekutu, Esil bisa ngecek status window-nya. Beda sama Grey karena dia nggak bisa ngomong buat minta nunjukin notifikasi window. Ngeliat itu, Beru kaget dan bertanya-tanya, mungkinkah Sung Soho udah bersekutu sama si Esil? Yang langsung dikonfirmasi sama Sung Soho kalau Esil adalah keturunan Monarch White Flames. Ngedenger itu, bukan cuman Beru, tapi Esil sendiri kaget. Rupanya, Esil juga nggak tahu soal hal itu. Masih di dalam Shadow Dungeon. Kali ini, Sung Soho mau nyoba kekuatan bondingnya sama Esil. Saat bonding diaktifkan, Esil langsung terkulai lemas. Ngeliat skillnya ditransfer ke Sung Soho, Esil bertanya-tanya akan sekuat apa kekuatannya.
Dan ketika Sung Soho nyoba buat nunjuk tembok yang ada di depannya, tembok itu cuma mengalami keretakan kecil yang gak berarti. Mungkin karena status pengisian kekuatannya 0%, makanya hasilnya nggak terlalu kerasa. Ya, nginget kondisi si Esil yang masih lemah gitu, kayaknya boro-boro buat ditransfer ke Sung Soho. Buat Esil bertahan aja udah ngap banget. Sementara itu, Beru minta izin ke Sung Soho apa dia boleh makan mayat para demon yang Sung Soho bawa ke Shadow Dungeon. Tapi Sung Soho langsung nolak karena dia mau nyoba buat ngebangkitin mereka sebagai Shadow Army. Yang tentu aja pas dicoba hasilnya gagal karena mana demon udah terkontaminasi. Beru juga ngasih tahu kalau bahkan sang monarch Sung Jinwoo pun gak bisa ngebangkitin demon karena mananya yang tercemar. Ngedenger itu akhirnya Sung Soho ngizinin Beru buat santap-mantap mayat para demon. Sementara itu dia ngedeketin Esil dan ngasih ramuan healing. Esil nerima itu dengan senang hati meski dia ngerasa kalau dia cuma jadi beban doang. Tapi Sung Soho nggak mempermasalahkan itu dan juga nyuruh Esil buat tinggal aja di dalam Shadow Dungeon. Saat tiba-tiba aja Beru bereaksi pas lagi ngunyah mayat para demon. Rupanya salah satu dari mereka mengandung ingatan tentang apostel para Itarim. Ngedenger itu Sung Soho langsung duduk bersama yang lain buat ngedenger penjelasan Beru lebih lanjut. Beru juga ngejelasin kalau saat ini Stardust sudah nyebar ke dunia manusia dan Mistburn adalah makhluk buas outer space. Dan mereka terhubung dengan Hyena Guild di Gua Nakan Field. Trio Demon itu nerima Mistburn dari Hyena Guild buat nginfeksi masyarakat buat nantinya dijadiin bahan Stardust. Selain tempat itu, Stardust juga diproduksi di banyak tempat dan disebut sebagai Stardust Factory. Jadi garis besarnya adalah Guild Hyena nyulik orang-orang, Guild Draper nerima orang-orang yang diculik dan nganterin mereka ke pabrik, dan pabrik yang dikelola oleh Demon nerima mereka buat dijadiin bahan pembuatan Stardust. Dan jelas banget kalau semua ini pasti ada hubungannya sama Itarim. Juga ada manusia yang ngebantu pembuatan Stardust ini. Orang itulah apostelnya Itarim. Dan saat ini orang itu lagi sembunyi di suatu tempat. Dan untungnya Beru udah tahu siapa orang yang ngebantu apostelnya Itarim. Sementara itu di tempat lain berkumpul banyak wartawan di depan sebuah gedung menunggu kehadiran seseorang. Saat tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, "Itu dia, itu Lee Min Sung." Dan muncullah Lee Min Sung didampingi para bodyguardnya. Mereka bertanya bagaimana hasil kelanjutan dari investigasi Guild Hyena. Yang dijawab tentu aja investigasinya dihentikan karena nggak ada bukti kuat. Yang lain juga bertanya apa benar Guild Draper nggak tahu tentang Guild Hyena yang mereka dukung itu ternyata menculik warga sipil. Juga tentang banyaknya hunter yang mati di stasiun Seoul yang berada dalam pengawasan Guild Draper. Ngedenger itu, Lee Min Sung ngejawab dengan ekspresi sedih kalau Guild Draper mereka setelah Cataclysm 2 tahun lalu cuman pengen bikin dunia jadi lebih baik. Dan Guild Draper ngebantu Guild Hyena buat ngumpulin hunter rank D supaya mereka juga bisa ngebantu dan berkontribusi. Juga membagikan stasiun Seoul dengan hunter di luar naungan Guild Draper adalah supaya mereka bisa dapat pengalaman berharga juga sebagai hunter pemula. Mana tahu kalau niatnya yang baik itu malah berakhir begini. Lee Min Sung juga minta maaf atas hal itu sambil berlinang air mata dengan tubuh yang gemetar. Ngedengar penjelasannya yang menyedihkan itu, opini publik mulai beralih. Kalau seandainya itu yang terjadi, berarti Guild Draper nggak bersalah. Pun asosiasi hunter juga sudah menyatakan mereka nggak bersalah. Ngeliat kalau opini publik udah berganti dari benci ke simpati, Lee Min Sung cuman senyum puas. Acting kayak gitu bukan hal sulit buat dia yang dulunya adalah seorang aktor kawakan Asia. Untungnya saat ini asosiasi hunter belum tahu kalau dia adalah dalang di balik penyebaran Stardust. Dari sisi lain, Sung Soho memantau Lee Min Sung. Dia juga bertanya, apa Beru bisa ngerasain aura Itarim darinya? Yang dijawab enggak sama Beru. Jadi, Lee Min Sung nggak berada dalam kendali Itarim secara langsung. Saat Sung Soho hendak nyerang, Beru langsung ngehentiin Sung Soho. Beru ngejelasin meskipun Sung Soho udah ngelawan banyak musuh kuat, tapi magic yang Beru rasain dari si Lee Min Sung itu sangat kuat. Saat tiba-tiba Lee Min Sung ngeliat ke arah di mana Sung Soho sembunyi, tapi untungnya nggak ketahuan. Beru juga ngejelasin kalau Lee Min Sung bukan orang yang bisa Sung Soho lawan dengan mudah. Dan bersambung! Jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye!